tentang rasa hampa yang diam-diam membentuk kita. Ada kekosongan yang tidak minta diisi, tapi hanya ingin diakui. Seperti ruang hening di tengah simfoni, ia tak butuh tepuk tangan, hanya butuh dibiarkan ada. Dan mungkin itulah kita hari ini, penuh kegiatan tapi tidak benar-benar hadir. Banyak bicara, tapi tidak benar-benar mengucapkan. Bersama, tapi tidak benar-benar terhubung. Kita berjalan seperti arloji rusak, tetap berdetik, tapi kehilangan arti setiap detiknya. Pernahkah kamu duduk diam, tanpa layar, tanpa suara, dan mendengarkan sunyi itu? Bukan sunyi di luar, tapi sunyi yang bergetar dari dalam dada, seperti gema dari doa-doa yang tak pernah selesai. Di sanalah kita bertemu diri sendiri yang sering kita tinggalkan. Diri yang tidak menuntut pencapaian, tidak mengukur harga dengan validasi, tidak bertanya, hari ini kamu produktif apa tidak? Tapi hanya duduk dan bertanya lembut, apakah kamu masih merasa hidup? Hampa bukan musuh. Ia adalah lanskap kosong yang membentang agar kita bisa melihat dengan lebih jernih. Ia bukan lubang, tapi ruang. Bukan kehilangan, tapi jeda. Dan dalam jeda, hidup sering menyisipkan pelajaran yang paling jujur. Bahwa makna tidak selalu datang dari hasil, tapi dari keberadaan. Bahwa tujuan bukan garis akhir, tapi kesediaan untuk terus berjalan meski tak tahu pasti kemana arahnya. Kita mengira hampa itu pertanda kita salah jalan, padahal bisa jadi itu adalah panggilan pulang, bukan ke rumah, tapi ke dalam. Kembali menatap jendela diri yang berdebu, menyapa luka-luka lama yang mengendap diam, membelai keinginan-keinginan kecil yang pernah kita anggap remeh. Dalam hampa, kita diajak berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat ulang apa yang sebenarnya kita cari. Dan untuk siapa semua ini dijalani. Barangkali kita terlalu terburu-buru ingin menjadi versi berhasil, sampai lupa rasanya menjadi versi ada. Ada yang hadir, ada yang merasa, ada yang hidup meski tidak berisik. Hidup tidak selalu perlu arti besar. Ia bisa sesederhana menatap cahaya sore dari jendela, merasakan detak jantung yang masih berdetak tanpa kita minta, atau menyesap air putih dan berkata, "Aku masih di sini." Apa gunanya berlari cepat jika kita tak tahu apa yang sedang kita tinggalkan? Apa gunanya sampai duluan jika kita tak tahu mengapa berangkat? Kadang kita terlalu sibuk mengejar, sampai lupa bahwa sebagian makna justru lahir dari kehilangan. Bahwa belajar mencintai hidup seringkali bermula dari kehilangan arah. Bahwa untuk bisa benar-benar hadir, kita harus lebih dulu menghilang dari keramaian. Jadi, jika malam ini kamu duduk dengan hampa, jangan buru-buru menyalakan musik. Jangan cepat-cepat membuka notifikasi. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Karena bisa jadi, di sanalah suaramu yang sebenarnya sedang bicara. Lirih, tapi jujur. Pelan, tapi utuh. Ia tidak minta kamu jadi kuat. Tidak minta kamu jadi hebat. Ia hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tak harus terus bergerak untuk tetap tumbuh. Dalam hampa, kita tidak kehilangan, kita sedang disiapkan untuk menjadi ruang yang lebih lapang, untuk mencintai hidup dengan cara yang lebih tenang, untuk menemukan kembali makna tanpa harus mencarinya terlalu jauh. Karena kadang, makna itu tidak di ujung jalan, tapi di langkah pelanmu hari ini, di napas panjang yang kamu ambil tanpa alasan, di kesadaran bahwa meski kamu tidak punya apa-apa untuk dibanggakan malam ini, kamu tetap pantas disebut hidup.
Dan itu cukup, lebih dari cukup.